Oke. Jadi saya mulai lagi. Kalau misalnya kalian di IGD, terus kemudian mendapatkan kasus seorang laki-laki 50 tahun datang ke IGD Sumbawa, ya, mengeluh nyeri dada kiri, menjalar ke rahang bawah, harus ditanyakan onsetnya berapa lama. Oh, onsetnya 1 jam yang lalu. Tanyakan juga riwayatnya bagaimana. Apakah ada hipertensi, apakah ada merokok, apakah ada diabetes, ya. Dan kebetulan kasus ini pasien memiliki riwayat hipertensi dan merokok. Sebagai dokter yang di depan, apa yang harus kalian lakukan? Ya, jadi pertama kali mendapatkan pasien seperti ini, dalam 10 menit pertama ini harus selesai anamnesis, EKG, vital sign. Ya, itu dalam 10 menit pertama. Dan harus dipastikan anamnesisnya ini nyeri dada kardiak atau non kardiak. Nah, 17,9 juta orang itu meninggal setiap tahun karena penyakit kardiovaskuler, ya. Dan 31% dari semua kematian di dunia itu ternyata penyebabnya adalah penyakit kardiovaskuler. Jadi cukup banyak ya, sepertiganya. Kemudian 75% kematian justru terjadi di negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Nah, dari Global Heart Initiative ya, dari Global Cardiovascular Disease Crisis ya, ini hampir sama ya. Jadi tetap penyakit kardiovaskuler adalah pembunuh utama terbesar di dunia ya. Dan sepertiganya justru terjadi pada usia di bawah 70 tahun ya. Dan 80% dari semua kematian itu berasal dari serangan jantung dan stroke ya. Nah, kalau kalian misalnya ketemu pasien dengan nyeri dada, itu harus ditanyakan benar-benar nyeri dadanya di mana. Yang paling khas itu nyeri dada kiri, kadang-kadang ya, kiri atau sampai ke tengah gitu ya, seperti ditindih, bukan ditusuk ya, bukan celekit-celekit, bukan kayak di luar ya. Nyeri dada kiri seperti ditindih, seperti nggak bisa nafas, kemudian menjalar ke lengan kiri bawah, ya, kemudian sampai ke lengan kiri, itu khasnya seperti itu. Kadang-kadang seperti kayak di ulu hati, kadang-kadang seperti kayak nyeri rahang bawah, ya. Nah, itu yang harus kalian tanyakan dan tolong jangan diabaikan. Makanya harus ditanyakan, yang harus kalian perhatikan, apakah bagaimana usianya, ya. Terus kemudian adakah faktor resiko yang berkaitan dengan jantung? Contohnya diabetes, darah tinggi, kencing manis. Jika ada, maka kalian harus lebih berhati-hati. Oke, jadi ini adalah pembuluh darah. Pembuluh darah kita ini terdiri dari 2 ya. Pembuluh darah kanan itu adalah right coronary artery, pembuluh darah kiri adalah left coronary artery ya. Jadi pembuluh darah left coronary artery, jadi yang kanan right coronary artery ya, yang kiri adalah left coronary artery. Yang kiri, left coronary artery, dia akan bercabang 2, yang ke depan dan ke samping. Kalau ke depan namanya left anterior descending. Kalau ke samping namanya left circumflex, ya. Nah, nanti mungkin saya coba carikan gambarnya ya. Nah, apa yang terjadi pada orang dengan serangan jantung? Pada saat awal akan terjadi penumpukan plak ya. Dia ada faktor risiko, dia ada kolesterol tinggi, maka plak-plak yang berisi kolesterol ini semakin lama akan semakin menumpuk ya. Suatu saat, pada saat orang tersebut ada stres ya, aktivitas yang tinggi, hipertensi yang tidak terkontrol, maka apa yang terjadi? Maka akan terjadi shear stress ya. Jadi plak ini akan rupture. Plak ini akan luka atau plak ini akan pecah ya, akan pecah dan kalian ingat bahwa kalau misalnya kita jatuh misalnya ya, atau kita kena pisau misalnya ya, tangan kita kena pisau, maka akan terjadi faktor koagulasi ya. Jadi akan terjadi darah ini berusaha untuk tersumbat. Ya itu sudah alamiah fisiologis tubuh kita seperti itu. Nah, cuman kalau ini terjadinya adalah di dalam pembuluh darah,
maka akan mudah sekali untuk terjadi sumbatan tersebut. Itu yang sangat bahaya. Padahal kita tahu bahwa pembuluh darah itu bagaikan pipa ya yang membawa makanan dan oksigen ke otot jantung sehingga jantung kita bisa bergerak dengan baik ya. Nah, yang paling bahaya juga kalau misalnya tidak segera ditangani, maka akan terjadi komplikasi-komplikasi. Jantung itu tidak akan bisa bergerak dengan baik. Dia akan nggak beraturan, kacau, ya, tidak akan bisa memompa dengan baik. Sehingga akan bisa terjadi komplikasi-komplikasi, sehingga bisa terjadi gagal jantung, dan sebagainya. Nah, ternyata pada saat rupture plak itu, ada juga mekanisme lain. Mekanismenya adalah coronary artery spasm. Jadi, pembuluh darah ini spasm. Spasm itu kayak menyempit gitu ya, spasm ya. Hal ini akan menyebabkan aliran darah pun tidak lancar ya, jadi bisa menyebabkan acute coronary syndrome. Ada suatu ketika pembuluh darah ini bukan rupture tapi sobek, coronary artery dissection ya. Jadi coronary artery dissection itu adalah adanya sobekan daripada pembuluh darah, penyebabnya macam-macam ya. Kita menyebutnya spontaneous coronary artery dissection ya. Kadang-kadang tapi angka kejadiannya kecil, tidak seperti STEMI ya. Kadang-kadang terpisah dari STEMI kadang-kadang dan bisa terjadi pada wanita usia muda pun bisa, tapi itu angkanya kecil sekali, jarang ditemukan. Nah, apabila ada sumbatan-sumbatan yang saya jelaskan tadi, ya akhirnya aliran darah ke otot itu akan berkurang. Akhirnya apa? Akhirnya otot akan mengalami nekrosis atau akan mengalami kematian sel secara bertahap. Itulah kenapa ya, kalau misalnya di sini dia ada sumbatan misalnya di sini akan ada nekrosis atau kematian daripada sel otot jantung ya. Ini harus segera untuk dibuka. Supaya apa? Supaya akan diberi aliran segera ya. Sama seperti kayak sawah. Jadi kalau misalnya atau tanaman lah ya, tanaman nggak disiram 1 hari, 2 hari, udah mulai agak sedikit layu. Nah, kita buru-buru harus nyiram, harus pupuk ya. Tapi kalau kita udah kelewat jamnya, kelewat sudah seminggu, ya bisa-bisa tanaman kita mati. Misalnya seperti itu. Ya tergantung tanamannya juga. Tapi intinya harus dilakukan tindakan dengan segera. Nah, jadi kalau kita di tempat kerja kita, terus kemudian kita mendapatkan pasien ya dengan nyeri dada, harus pastikan nyeri dadanya itu kardiak atau non kardiak. Kalau kardiak harus diapakan? Tata laksananya bagaimana? Nah, yang pertama kalau misalnya teman sejawat, adik-adik ini sudah di IGD yang kebetulan di rumah sakit yang ada fasilitas PCI ya. Kalau di situ ada fasilitas PCI, maka harus dilakukan PCI segera dalam kurang dari 2 jam. Ya, kalau misalnya di situ ada fasilitas PCI, maka harus dilakukan PCI. Ya, terutama apabila tepat dari waktu dari kita menerima pasien untuk dilakukan PCI bisa dicapai dalam waktu 2 jam. Ya. Dengan target kurang dari 90 menit ya, kurang dari 90 menit pada saat pasien masuk IGD sampai dia wire-nya itu masuk, wire itu kayak kawat ya, masuk ke dalam pembuluh darah yang tersumbat, itu targetnya adalah kurang dari 90 menit. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini kondisinya di Sumbawa? Di Sumbawa mau ke Mataram ya pasti akan lama ya, 6 jam paling tidak ya. 6 jam, 5-6 jam berarti lebih dari 120 menit. Kalau lebih dari 120 menit, maka jangan tunda, segera lakukan fibrinolitik segera lakukan fibrinolisis ya. Jadi kalau kita secara patofisiologi tadi ya, pada saat kita terjadi perlukaan, shear stress tadi ya, maka akan terjadi rupture daripada plak. Pada saat rupture dari plak, maka akan terjadi adesi dan agregasi trombosit ya, yaitu tadi akan terjadi faktor
koagulasi yang menyebabkan darah itu akan segera terkumpul. Trombosit adesi itu penempelan ya, agregasi itu ngumpul jadi satu ya. Nah, makanya pada saat kalian pertama kali ketemu pasien, ini kan patofisiologinya kan tadi adanya adesi, agregasi, trombosit ya, ngumpul semua plateletnya. Makanya pada saat pertama kali ketemu pasien seperti itu, dan dari anamnesisnya sudah jelas kemungkinan besar adalah itu ACS, kasih dulu aspirin ya dengan dosis 160 sampai 320 mg ya. Aspirin dengan dosis 160 sampai 360 mg ya. Sampai dosis 320 mg ya, jadi sekitar 4 tablet dikunyah. Cari aspirin yang dikunyah. Jangan aspirin yang ada, jadi aspirin itu ada yang ada pembungkusnya, coated ya, coated tablet, ada non coated, ada yang tidak ada pembungkusnya. Yang kalau misalnya di dalamnya dia ada pembungkusnya, memang keuntungannya dia akan minimal terhadap nyeri ulu hati ya. Tapi kalau tidak ada pembungkusnya, memang dia rentan sekali untuk lambung, tapi absorpsinya lebih cepat. Ya. Terus kemudian juga langsung berikan clopidogrel ya. Tapi tentunya kalau kalian akan melakukan PCI strategi, clopidogrel bisa diberikan 600 mg. Tapi kalau misalnya akan dilakukan fibrinolitik ya, karena tidak ada fasilitas untuk PCI, maka bisa diberikan clopidogrel 300 mg ya. Nah, yang di sini ini yang jelas diagnosis untuk menentukan STEMI, baik dia dari anamnesis, fisik, cek vital sign ya. Jadi kalau kalian ketemu pasien kayak gini, OIM, kasih oksigen, pasang infus ya, sekalian untuk ambil darah, monitor. Monitor itu adalah monitor tensinya, nadinya, RR-nya berapa, saturasi oksigennya berapa, TEM-nya juga berapa, itu yang harus dipantau ya. Dan saat itu juga dalam waktu 10 menit harus selesai untuk EKG pasien. Dari situ akan dilihat ini STEMI atau non-ST elevation ya. Jadi harus dilihat dari situ. Nah, kemudian oke. Jadi kalau misalnya ini untuk kasus di mana tempat kita tidak ada fasilitas untuk PCI ya, atau kita harus merujuk. Tapi kalau misalnya kita berada, misalnya kalian tugas di rumah sakit provinsi, rumah sakit kota, di mana di situ ada fasilitas untuk PCI, maka diagnosis STEMI harus ditegakkan dalam waktu kurang dari 10 menit, kemudian harus segera dilakukan primary PCI dengan target kurang dari 60 menit ya, untuk segera reperfusi. Itu targetnya demikian. Kenapa seperti itu? Seperti yang kita lihat tadi, kalau kita sudah delay, maka otot jantung akan mengalami nekrosis ya. Jadi kalau sudah di atas 12 jam ya, nggak ada manfaat mau difibrinolitik ya. Karena kita tahu bahwa adesi setelah terjadi adesi agregasi trombosit itu, maka akan merangsang timbulnya fibrin. Fibrin itu kayak lem. Kalau misalnya dia di fase awal, fibrinolitik masih bermanfaat ya. Tapi kalau kita delay, fibrinolitik sudah nggak bermanfaat lagi ya. Oke, sebentar. Nah, ini sama. Jadi kita kalau misalnya berada dimanapun berada ya, kalian dimanapun berada pada saat nanti bertugas, harus dipastikan ini berapa lama sih membutuhkan waktu untuk dirujuk ke tempat tujuan yang ada PCI. Begitu kalau misalnya kalian sadari bahwa waktu yang dibutuhkan itu lebih dari 2 jam, segera lakukan fibrinolitik. Tapi kalau misalnya kurang dari 2 jam, ya pastikan juga di rumah sakit tempat tujuan bisa nggak, capable nggak untuk PCI. Kalau misalnya di sana ternyata dokternya nggak ada misalnya ya berarti nggak capable, ya buat apa? Maka segera lakukan fibrinolitik di tempat tersebut. Nah, jadi seperti ini hampir sama ya, hampir sama. Ini adalah menurut guideline ya. Jadi kalau kita misalnya kurang dari 2 jam, kalau kurang dari 2 jam,
kita lebih memilih primary PCI. Kalau kurang dari 2 jam. Atau ada yang menyebut kurang dari 3 jam, kita lebih memilih primary PCI. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, ya, efektivitas primary PCI dan fibrinolitik sebenarnya hampir sama. Ya. Nah, tapi kalau misalnya fibrinolitik ini, kalau misalnya PCI tidak bisa dilakukan dalam waktu 120 menit ya, maka pilihan kita adalah fibrinolitik. Jadi di fase-fase awal fibrinolitik, mungkin saya ulang lagi ya, apabila di tempat teman sejawat, ya di tempat teman sejawat untuk mencapai fasilitas yang ada PCI-nya dalam waktu 2 jam, maka pilihan utama adalah PCI. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya, atau ragu, maka dalam waktu 3 jam fibrinolitik jauh lebih efektif dibandingkan primary PCI. Ya. Nah, kalau misalnya sudah lebih dari 12 jam, sebaiknya jangan di fibrinolitik. Pilihlah primary PCI. Ya. Apalagi kalau misalnya pasien hemodinamik tidak stabil, kemudian ada aritmia dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ini kembali lagi dalam pemeriksaan fisik. Jadi kalau misalnya kalian melakukan dalam 10 menit pertama yang saya bilang tadi, maka harus dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian harus dilakukan EKG dalam waktu 10 menit. Nah, untuk melakukan EKG ini harus ngerti semua ya, jangan sampai ada yang nggak ngerti, apalagi kalau pas ujian, jangan sampai ada yang nggak ngerti. Kalau misalnya kalian menemukan pasien dengan STEMI inferior itu apabila ada ST elevasi di lead 2-3 AVF. Maka harus apa? Harus lakukan dan harus cek apakah ada infark right ventricle atau tidak. Apakah ada infark posterior atau tidak? Kenapa? Karena pada infark right ventricle itu biasanya ada sumbatan di right coronary artery. Jadi ada sumbatan di right coronary artery. Coronary artery itu dia memberikan cabang, kalau di bagian mid dia memberikan di bagian proksimal. Jadi right coronary artery itu kayak huruf C gitu ya. Di bagian proksimal dia memberikan cabang ke SA node. Jadi kalau misalnya tiba-tiba pasien STEMI inferior ya, kemudian ada total AV block, berarti kemungkinan besar dia sumbatan berada di proksimal ya, di atas daripada SA node tersebut. Atau mungkin di osteal. Osteal itu ujung paling atas daripada ventricle, daripada arteri ya, itu namanya osteal. Nah, kalau misalnya ya ada sumbatan di bagian right coronary artery di bagian tengah atau mid, kemungkinan besar yang kena adalah right ventricle. Ya. Jadi right ventricle itu berada di cabang di bagian mid daripada right coronary artery. Kemudian di bagian yang posterior itu berada di distal daripada right coronary artery. Ya, jadi di bagian proksimal right coronary artery itu kayak huruf C. Di bagian proksimal dia memberikan aliran darah ke SA node, di bagian mid ke right ventricle, di bagian distal ke posterior. Jadi itu kenapa pada pasien dengan dengan STEMI inferior wajib untuk dilakukan pemasangan EKG sandapan right ventricle dan sandapan posterior. Ya. Nah, bagaimana dengan sandapan posterior? Sandapan posterior mungkin kalian masih ingat dulu zaman waktu preklinik ya. V1, V2, V3, V4, V5, V6 kayak biasa ya. Tapi V7 itu tepat di posterior dari aksila. V8 di tengah-tengah ya, di tengah-tengah sejajar namun sejajar dengan V6. Di tengah-tengah sini di bagian belakang. V9 paravertebra ya, dan tetap sejajar ICS-nya ICS 4. ICS 5 ya. Jadi sejajar. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata di V7, V8, V9 ada ST elevasi, berarti itu adalah infark posterior.
ya. Nah, bagaimana untuk melihat yang lain? Sebenarnya kita juga bisa melihat dari V1, V2, V3. Kalau pada posterior, infark posterior, V7, V8, V9 ini ada ST elevasi ya di bagian belakang. Di bagian depannya dia ada ST depresi. Kalau kita bilang ada bayangan cermin terbalik. Ada bayangan cermin terbalik ya. Nah, kemudian ini harus dilakukan nih dalam waktu 10 menit pertama kalau misalnya kalian ada STEMI inferior. Tapi kalau STEMI anterior tidak perlu dilakukan sandapan posterior, tidak perlu. Nah, kemudian kita juga harus, yang paling penting ya, kita harus cek apakah ada problem di right ventricle atau tidak. Bagaimana cara memasang? Kalau kalian misalnya masangnya gini, V1, V2, V3, V4, V5, V6, ini kebalikannya. Ya, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nah, ini sayangnya kalau kondisi saat-saat ini karena kalian tidak di IGD, jadi kalian tidak mungkin untuk melakukan pada pasien langsung ya, tapi setidaknya kalian sudah memiliki bayangan. Nah, kalau misalnya di sini ada V2, V3, V4R, ada ST elevasi, maka kita harus curiga bahwa itu adalah infark right ventricle. Nah, untuk pemeriksaan darah wajib. Jadi kalau kita misalnya seperti yang saya bilang tadi, kalau pasien ke UGD, O, oksigen, I, infus, ya sekaligus untuk cek ambil darah. Terus M, monitor, ya. Untuk tindakan STEMI, kita tidak perlu menunggu hasil lab jadi. Jadi kita harus sesegera mungkin untuk melakukan reperfusi, ya. Nah, kemudian tindakan yang lain apa? Jadi kalau kita ya ketemu pasien, memang disarankan kalau untuk seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, OIM, oksigen dulu. Terutama untuk pasien-pasien dengan saturasi kurang dari 90%, ya, atau PaO2 kurang dari 60 mm Hg. Namun di dalam guideline, rutin oksigen tidak direkomendasikan dengan pasien saturasi di atas 90%. Tapi kalau saya ya, ketika pasien di UGD, saya lebih baik ngasih oksigen 2 liter. Menurut saya sih tidak ada masalah ya, dan itu memang banyak dilakukan di tempat-tempat lain. Kemudian setelah dikasih oksigen ya, berikan aspirin. Aspirin ini kalau di luar negeri tulisannya 150 sampai 300 mg. Mengapa? Karena memang dosis sediaan mereka itu adalah 75 mg. Ada juga mungkin kalau kalian pernah mendengar dosis 162 sampai 325 mg. Kenapa? Karena sediaan di sana aspirin 81 mg. Ini terutama yang di daerah-daerah Arab, karena saya pernah lihat sendiri ya. Tapi kalau di Indonesia, kita yang punya 80 mg. Jadi artinya kita bisa memberikan dosis, secara literatur kita bisa memberikan dosis antara 160 sampai 320 mg. Jadi bisa 2 sampai 4 tablet. Ya. Clopidogrel seperti yang saya bilang tadi, Clopidogrel bisa kita berikan untuk pasien yang mau rencana fibrinolitik, kita bisa berikan 300 mg, tapi kalau yang mau rencana PCI, kita bisa berikan 600 mg. Dan dosis untuk maintenance itu hanya 75 mg. Jadi kalau kalian misalnya selama ini hanya dengar teori Aspilet, Clopidogrel, nah, jadi harus cari pasiennya, lihat obat-obatannya kayak gimana. Karena tiap orang bungkusnya beda-beda. Dan kadang-kadang pasien itu juga seenaknya sendiri, itu dok yang orange, yang biru. Nah, ini kita yang bingung kan. Nah, makanya seperti yang saya bilang tadi, kalau perlu obat-obatan pasien, kalian foto. Jadi kalian punya bayangan, oh ternyata seperti ini yang ada beredar seperti ini. Jadi nggak bingung lagi. Ya, ini aspirin yang seperti saya bilang tadi, karena kita sediaannya 80 mg, jadi dosis maintenance kita cukup 80 sampai 100 mg. Ya. Nah, untuk anti nyeri atau cemas, memang pilihan kita adalah morfin. Tapi saya tidak selalu memberikan morfin pada pasien-pasien dengan STEMI. Ya. Kalau misalnya, karena prinsip dari STEMI itu ada sumbatan, dan prinsipnya adalah kita harus segera melakukan reperfusi. Bukan untuk menghentikan nyerinya, tapi melakukan reperfusi segera. Apabila pasien tersebut masih terasa nyeri, saya bisa memberikan isosorbit. Saya bisa memberikan nitrat, ya. Tapi hati-hati,
Nitrat tidak disarankan pada infark right ventricle. Jangan sampai lupa ya, nanti ujian ya. Jadi nitrat tidak disarankan untuk pasien right ventricle. Karena apa? Pada pasien dengan right ventricle mudah sekali untuk terjadi shock kardiogenik. Yang harus kita lakukan adalah kita harus memberikan cairan, challenge cairan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendorong, ya, sebagaimana hukum Frank Sterling, untuk mendorong cairan dari kanan untuk ke kiri supaya volumenya cukup, supaya tensinya bisa naik. Ya, tapi kalau kalian memberikan nitrat, maka yang terjadi adalah vasodilatasi. Superior vena cava vasodilatasi, inferior vena cava juga akan dilatasi, maka justru bukannya malah mendorong, malah akan menurunkan tensi. Ya, jadi hati-hati dan itu harus diingat. Pokoknya kalau misalnya ujian nggak ingat, wah sudah fatal, sudah. Ya sudah diingetin soalnya. Nah, kemudian bagaimana morfin? Morfin akan saya berikan apabila dengan pemberian nitrat, ya, dengan pemberian nitrat itu tidak efektif misalnya, maka akan saya tambahkan untuk pemberian morfin. Morfin di dalam beberapa guideline itu kita bisa berikan antara 2 sampai 4 mg. Tapi hati-hati, morfin pun kadang-kadang bisa menyebabkan depresi nafas. Jadi kita harus apa namanya? Harus benar-benar evaluasi saturasi, jangan sampai saturasinya ini malah semakin turun karena ada pemberian morfin. Jadi harus lebih hati-hati ya. Nah, kemudian bagaimana sampai kapan sih kita memberikan aspirin sama clopidogrel? Ternyata, jadi clopidogrel ini adalah bagian dari P2Y12 inhibitor ya. Jadi P2Y12 inhibitor itu ada 2, ada ticagrelor, ada beberapa ya, ada ticagrelor, ada aspirin. Cuma ticagrelor, ini ticagrelor itu mereknya Brilinta ya, yang ada cuma ada satu sediaan merek Brilinta itu aja. Itu harganya cukup mahal, di Mataram pun nggak selalu tersedia. Jadi biasanya kita memberikan dual antiplatelet ini, aspirin dan clopidogrel itu selama 1 tahun ya pada pasien fibrinolitik pasca 1 tahun pasca fibrinolitik atau pasca PCI. Biasanya cukup 1 tahun aja. Setelah itu kita hanya bisa memberikan aspirin aja. Nah, kemudian untuk streptokinase untuk fibrinolitik. Sebenarnya dulu ada alteplase juga, ada streptokinase ya. Tapi yang umum yang kita punya di sini itu adalah streptokinase ya. Untuk alteplase ada harganya tapi mahal, cukup mahal dan jarang kita pakai ya. Nah, streptokinase ini pun ya lumayan mahal, harganya bisa 4,5 juta sekali pemberian tapi ya. Dan dosisnya sekitar 1,5 juta unit selama kita bisa berikan bisa 30 menit, bisa sampai 60 menit. Cuman hati-hati ya, karena dia kalau misalnya pernah, jadi harus anamnesis juga nih untuk pasien-pasien dengan yang akan diberikan fibrinolitik, ada checklistnya ya. Dia apakah ada kontraindikasi relatif, apakah ada kontraindikasi absolut, itu nanti harus ada dipenuhi checklistnya. Ya, jangan sembarangan, nanti malah akan dapat mudorotnya, bukan manfaatnya lagi. Nah, bagaimana cara pemberian? Satu vial itu 1,5 juta international unit. Ya, kamu masukkan dalam 100 cc PZ, 100 cc PZ, terus kamu bisa berikan selama 30 sampai 60 menit. Biasanya saya kalau orangnya masih muda, biasanya saya kasih lebih cepat ya, 30 menit lah. Tapi kalau orangnya tua, kadang-kadang sambil saya evaluasi, saya kasih 60 menit. Dan ini efeknya lumayan cepat ya, termasuk efek daripada komplikasi. Yang paling sering adalah perdarahan. Makanya pada orang dengan pemberian fibrinolitik, setiap 5 menit harus ditensi. Dilihat apakah pasien mengalami shock durante fibrinolitik atau tidak. Terus kemudian juga harus dicek monitornya. Monitornya apakah ada gangguan irama atau tidak. Dan saat pemberian trombolitik, itu harus ada DC shock di samping. Karena sewaktu-waktu bisa terjadi aritmia yang mengharuskan kalian harus kardioversi pasien misalnya. Ya. Jadi dulu kalau saya awal-awal fibrinolitik pasien, itu deg-degan. Ya, jadi bukan senang, tapi deg-degan. Karena komplikasi yang bisa terjadi pun bisa macam-macam. Ya. Nah, ini adalah suatu kontraindikasi terapi fibrinolitik. Ini pun harus dipahami ya, karena kalau
kalau kalian misalnya mau menganjurkan pasien untuk fibrinolitik, hal-hal di bawah ini yang harus ditanyakan ke pasien. Apakah pasien tersebut ada perdarahan intrakranial yang sebelumnya tidak pernah diketahui, ataukah ada stroke atau stroke iskemik dalam 6 bulan. Tapi kalau kurang dari 3 jam, misalnya dia ada stroke iskemik dalam waktu kurang dari 3 jam, fibrinolitik ada tempat. Tapi kalau misalnya dalam 6 bulan, belum ada tempat. Apakah pernah ada trauma kepala, trauma mayor, apakah ada perdarahan gastrointestinal, ataukah perdarahan yang tidak diketahui penyebabnya. Tapi mens itu bukan termasuk kontraindikasi. Ya. Apakah ada diseksi aorta sebelumnya, itu adalah suatu kontraindikasi. Apakah dia pernah dipungsi yang tidak dapat ditekan, misalnya pernah biopsi liver dalam waktu 24 jam misalnya. Kemudian untuk kontraindikasi relatif, misalnya dia pernah TIA, ya, transient ischemic attack dalam 6 bulan. Apakah dia sedang mengkonsumsi antikoagulan oral? Itu harus ditanyakan. Jadi dia adalah relatif. Relatif itu ya kadang-kadang bisa iya, bisa enggak ya. Hamil atau 1 minggu postpartum. Ataukah ada hipertensi refrakter? Nah, kalau untuk hipertensi refrakter, karena ini adalah kontraindikasi relatif, ya. Jadi biasanya untuk pasien-pasien yang tekanan darahnya tinggi, saya biasanya turunkan dulu dengan nitrat, ya. Begitu dia turun kurang dari 180 atau misalnya 160, saya segera lakukan fibrinolitik pasien tersebut, ya. Jadi dia bukan kontraindikasi, dia memang kontraindikasi relatif, tapi bukan berarti haram untuk dilakukan fibrinolitik. Jadi ada baiknya untuk diturunkan bertahap, diturunkan sebentar dengan nitrat, kemudian bisa dilakukan fibrinolitik. Kemudian apakah pasien tersebut mengalami penyakit liver lanjutan, contohnya ada hepatoma, ataukah memang ada endokarditis infeksiosa, karena yang ditakutkan juga endokarditis dia bisa lari kemana-mana ya, bisa pecah atau lari kemana-mana juga bisa. Ulcus pepticum lama, atau dia pernah mengalami resusitasi lama atau trauma. Nah, ini sebenarnya suatu perbedaan daripada obat-obatan. Sebenarnya bukan perbedaan ya, hampir sama sih. Intinya, baik primary PCI dan fibrinolitik ya, kita tetap memberikan terapi antiplatelet, aspirin, dan P2Y12 inhibitor ya. Jadi P2Y12 itu bisa ticagrelor, bisa clopidogrel. Untuk pasien yang akan direncanakan primary PCI, kita bisa memberikan loading, tadi aspilat jelas ya, kita bisa memberikan pilihan loading, bisa ticagrelor atau bisa clopidogrel. Yang seperti saya jelaskan tadi, clopidogrel kalau mau dilakukan primary PCI, harap diingat dosisnya loading adalah 600 mg. Kenapa harus di loading 600 mg? Karena kita harus cepet-cepetan untuk mencapai peak. Ya. Kemudian untuk ticagrelor dosisnya adalah 180 mg. Jadi ticagrelor atau nama patennya kalau kamu pernah lihat itu Brilinta, itu sediaannya hanya 90 mg. Ya, jadi kalau misalnya ticagrelor berarti harus diberikan 2 tablet. Nah, sedangkan untuk fibrinolitik tidak disarankan untuk diberikan ticagrelor kecuali kalau pasien tersebut pasca fibrinolitik terus kemudian ternyata mengalami apa namanya yang harus membuat pasien tersebut dilakukan rescue PCI. Nah, bisa di-switch ke ticagrelor ya. Boleh kalau misalnya mau dilakukan PCI. Tapi kalau hanya fibrinolitik aja cukup clopidogrel. Nah, untuk antikoagulan ya, untuk antikoagulan ini kalau ditanya, jadi kamu kalau ditanya terapi-terapi pada pasien dengan STEMI ya harus diberikan antikoagulan ya. Cuman untuk primary PCI, antikoagulan tidak diberikan pasca primary PCI. Dia hanya sebelum dan hanya sebagai apa ya? Untuk melancarkan ya, biasanya kita memberikan unfractionated heparin, UFH ini unfractionated heparin. Jadi kita bisa memberikan heparin sebelum tindakan tersebut ya, supaya untuk mencegah tidak terjadi stent trombosis. Bisa juga kita memberikan enoxaparin, one dose enoxaparin ya. Tapi untuk kasus fibrinolitik ya, pasca fibrinolitik itu kita bisa memberikan enoxaparin. Kita bisa memberikan, kalau di guideline itu enoxaparin ini sediaannya Lovenox ya. Jadi makanya nanti kalau di ruangan masih ada peluang untuk kalian
untuk melihat obat-obatan pasien pasca dia pindah dari Cefizio ya. Enoxaparin contohnya adalah Lovenox, dia di situ 0,6 cc ya tulisannya, 0,6 tulisannya ya. Kemudian UFH unfractionated heparin untuk pasca fibrinolitik biasanya kita semua sudah jarang untuk memberikan heparin pasca fibrinolitik karena orang yang diberikan heparin rutin itu harus dicek PTT APTT-nya dalam 6 jam. Jadi itu akan merepotkan kita karena harus diambil darah, kemudian nanti dilihat apakah dia sudah mencapai target atau tidak, nanti akan merepotkan ya. Tapi kalau enoxaparin maupun fondaparinux ini brand name-nya adalah Arixtra ya. Itu tidak perlu evaluasi PTT APTT. Jadi ini adalah pilihan salah satu. Bisa enoxaparin, biasanya kita berikan 2 kali sehari, yaitu preparatnya adalah Lovenox. Bisa fondaparinux, kita bisa cukup memberikan 1 kali aja dalam 24 jam ya. Dan preparatnya adalah Arixtra ya. GP2B3A. GP2B3A ini hanya untuk kasus-kasus ketika kita melakukan primary PCI ya. Kalau primary PCI itu biasanya kita lihat dulu ya, kita gambar dulu, kita angiografi, ada sumbatan di mana. Nah, gimana kita mau lihat itu sumbatannya dari EKG? Dari EKG itu kita bisa prediksi nih. Dari EKG kita bisa prediksi, oh ini kira-kira sumbatannya berada di mana, strateginya bagaimana, ya, komplikasi yang bisa terjadi apa, itu kita sudah antisipasi dari awal, ya. Itulah pentingnya memahami EKG-nya. Nah, kalau misalnya pasien itu sudah ditembus, ada sumbatan nih, ditembus pakai wire, kemudian masih juga sumbatannya ada di sana, kemudian bisa jadi kita melakukan aspirasi, mechanical aspiration ya, jadi disedot, bisa aja disedot ya, tapi sekarang memang untuk mechanical aspiration kita tidak terlalu rekomendasi. Jadi kadang-kadang kita begitu kalau sudah dikasih wire, terus kemudian ternyata sudah plong pembuluh darahnya ya oke-oke aja. Atau kalau nggak gitu dikasih wire, kita langsung pasang stent di dalam ya. Nah kalau ternyata sumbatannya atau trombosnya ini bandel ada di dalam terus ya. Bahkan kadang-kadang komplikasinya jadi macam-macam. Kita bisa memberikan GP2B3A ya. GP2B3A tidak diberikan secara rutin, hanya diberikan apabila terjadi kasus, misalnya dia sudah plong, habis itu tiba-tiba pasien, loh kok tiba-tiba pasien ares, ternyata dilihat lagi, buntu lagi. Nah, atau thrombus burden-nya banyak sekali. Nah, itu adalah tempat buat pemberian GP2B3A-nya. Ya. Oke, nah ini bagaimana dengan dosisnya? Jadi kalau enoxaparin, kalau pasien kurang dari 75 tahun, ini pasca fibrinolitik ya, berdasarkan guideline. Kalau pasien kurang dari 75 tahun, ya kita bisa memberikan bolus dulu, 30 mg IV, 15 menit berikutnya 1 mg per kilo per subkutan. Ya, kita harus berikan secara subkutan. Subkutan di mana biasanya di perut, di lingkaran, user ya, setiap 12 jam. Maksimal adalah 8 hari. Dan dosis pertama tidak boleh lebih dari 100 mg ya. Nah, untuk pasien lebih dari 75 tahun itu tidak perlu dibolus. Ya, tidak perlu dibolus. Jadi kita bisa memberikan dosis yang lebih rendah dibandingkan pasien yang kurang dari 75 tahun. Jadi kalau kurang dari 75 tahun hanya diberikan 1 mg, tapi kalau misalnya kalau lebih hanya 0,75 mg ya. Dan tolong dilihat apakah ada problem di renal atau tidak. Jadi kreatininnya sambil dilihat. Kalau EGFR-nya kurang dari 30 ya, maka cukup diberikan 1 kali aja dalam 24 jam. Ya, ini enoxaparin atau Lovenox kalau kamu pernah lihat ya. Nah, jika dilanjutkan PCI kurang dari 8 jam terakhir enoxaparin, nggak perlu lagi ditambah ke dosis, ya bisa langsung PCI. Tapi kalau lebih dari 8 jam, maka bisa ditambahkan 0,3 mg per kilo IV. Nah, bagaimana dengan unfractionated heparin? Seperti yang saya bilang tadi, kita masih punya pilihan. Kalau misalnya di tempat kalian nggak ada enoxaparin, nggak ada fondaparinux, hanya ada heparin, maka kita bisa memberikan dengan dosis 60 mikro international unit per kilo
IV bolus. Ya, jadi kalau beratnya 50, ya berarti harus diberikan 3.000 unit. Ya. Kemudian dengan maksimal 4.000 diikuti infus. Jadi kita biasanya pakai infus pump 12 unit per kilo, maksimal 1.000 unit per jam. Ya. Selama 24 sampai 48 jam. Ini bukan 0 ya, 24 sampai 48 jam. Dengan target APTT 50 sampai 70 detik atau 1,5 sampai 2 kali dari kontrol. Jadi nggak enaknya kalau misalnya mau diberikan heparin itu tiap 3 jam pertama cek, dilihat PTT APTT-nya. Oh, nggak mencapai target, naikkan dosis. Oh, apa kelebihan target dikurangi. Jam ke-6 dicek lagi, jam ke-12 dicek lagi, jam ke-24 cek lagi. Nah, itu yang bikin pasien merasa tidak nyaman karena harus cek darah. Idealnya seperti itu. Ya. Cuman memang pemberian heparin ini aman untuk pasien gangguan ginjal. Di antara pemberian yang semua antikoagulan ini yang paling aman adalah heparin. Fondaparinux ya, fondaparinux tidak disarankan pada pasien yang mau dilakukan PCI maupun yang sudah dilakukan PCI. Jadi fondaparinux ini kita bisa berikan 2,5 mg IV bolus. Jadi 2,5 mg itu setengah cc aja, diikuti subkutan. 2,5 mg sekali sehari bisa sampai 8 hari. Ya, jadi tapi kalau misalnya di tempat-tempat kita biasanya cuma 5 hari ya, karena keterbatasan. Nah, ini mungkin sebagai tambahan. Jadi kita kenapa sih ini semua kok double-double obat untuk pengencer darah ya. Tadi kan kita sudah kasih aspirin, clopidogrel dan sebagainya. Ternyata mereka target kerjanya itu di tempat yang berbeda. Jadi kayak misalnya kita tadi kenapa harus diberikan aspirin ya? Karena dia kerjanya menghambat tromboksan A2. Ya. Kenapa harus diberikan clopidogrel? Karena dia menghambat adenosin difosfat. Jadi kerjanya berbeda, tujuannya sama-sama anti-adesi dan anti-agregasi trombosit. Ya. GP2B3A ini adalah hasil akhir. Ya, dalam hasil akhir ketika terbentuk perangsangan tromboksan dan adenosin difosfat, maka bisa mengaktifasi GP2B3A. Ini GP2B3A hanya diberikan apabila ada no reflow atau apabila thrombus burden-nya tinggi pada kasus-kasus yang dilakukan PCI. Jadi kalau kasus yang post trombolitik ya jangan diberikan GP2B3A ya. Nah, kemudian bagaimana? Kenapa kita harus tetap memberikan antikoagulan ya? Karena tadi kan sudah diberikan fibrinolitik karena kita harus memaintain ya. Kita tahu bahwa fondaparinux yang sebagai antikoagulan ini kita hanya cukup memilih salah satu aja. Fondaparinux itu dia bekerja untuk menghambat faktor 10A. Ya, jadi kerja fondaparinux di sana. LMWH sama UFA dia menghambat trombin ini tadi, di mana trombin ini bisa mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin. Jadi fibrin ini udah kayak lem. Dengan trombolitik aja nggak cukup, dia harus di maintenance supaya fibrin ini nggak masuk lagi, nggak lengket lagi, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan pas ke trombolitik. Jadi, kalau misalnya setelah dilakukan trombolitik, apabila setelah dilakukan trombolitik, maka menurut guideline dalam waktu 24 jam memang sebaiknya dilakukan kateterisasi untuk melihat apakah masih ada sisa trombus atau tidak di situ. Ini menurut guideline. Tapi kalau menurut BPJS, ya kalau semuanya seperti itu, ya walaupun pasien baik-baik aja, maka akan malah menambah beban rumah sakit. Ya, cuman pada kondisi-kondisi dia gagal trombolitik. Jadi kalau misalnya kalian melakukan trombolitik, 1 jam berikutnya kalian harus melakukan EKG. EKG itu nanti akan dilihat dilihat apakah berhasil atau enggak sih trombolitiknya. Nah, berhasil atau tidak trombolitik itu bisa dilihat satu, apakah masih ada nyeri dada atau tidak. Kalau pasien merasakan enakan ya atau nyeri berkurang ya berarti oke. Tapi kalau misalnya nyerinya menetap atau nyerinya bertambah, bisa jadi memang trombolitiknya gagal. Yang kedua,
lihat apakah ada penurunan dari ST elevasi atau tidak. Kalau misalnya dia ada penurunan ST elevasi lebih dari 50% dari sebelumnya, maka kemungkinan besar trombolitiknya berhasil. Tapi kalau dia nggak turun, dia persisten, tinggi terus, berarti bisa jadi dia gagal. Untuk itu, harus segera dilakukan rescue PCI. Yang ketiga adalah aritmia reperfusi. Aritmia reperfusi itu apa sih? Adanya kadang-kadang bisa ada PVC atau mungkin ada sedikit VT ya. Sedikit VT, tapi ya kita harus evaluasi ya. Kalau misalnya VT-nya permanen ya mungkin kita harus segera untuk lakukan rescue PCI ya. Dan kalau ada VT ya mau nggak mau kalian harus segera lakukan kardioversi sinkronis ya. Nah, kalau misalnya ada hanya sekedar sedikit 1-2 PVC, oke, nggak perlu khawatir karena itu bisa jadi adalah suatu tanda daripada aritmia reperfusi. Nah, angiografi emergency dan PCI direkomendasikan dengan pasien yang mengalami gagal jantung. Misalnya nih, iya pasiennya kok jadi jelek dok, terus habis itu kok sudah malah ada rongki, gagal jantung. Nah ini bisa jadi nggak berhasil trombolitiknya, maka harus segera dilakukan angiografi. Ya. Nah ini rescue PCI diindikasikan ini sama ya, sama rescue PCI diindikasikan bila fibrinolitik gagal. Jadi kurang dari 50% resolusi segmen ST dalam 60 sampai 90 menit, hemodinamik atau elektrik tidak stabil dan perburukan iskemi. Jadi ini mungkin sekadar ilustrasi aja. Bagaimana sih untuk stent kalau misalnya dimasukkan? Jadi kita bisa masukkan wire ya. Kalau misalnya kasus-kasus stent biasanya kita jarang balon sih, tapi bisa dibalon tapi nggak boleh high pressure, hanya low pressure aja untuk sekedar membuka. Kemudian kita bisa berikan stent di sini, dibuka, dikembangkan stand-nya. Stand ini makin lama akan menempel dengan endotel pembuluh darahnya, ya. Jadi dia akan diabsorpsi stand ini. Jadi kalau ditanya pasien, bisa nggak stand diambil? Nggak bisa, dia jadi daging, ya. Akan terjadi endotelialisasi. Oke, nah kemudian dosis. Bagaimana untuk pasien-pasien dengan STEMI? Kalau misalnya enoxaparin bisa kita berikan untuk pasien-pasien STEMI yang akan dilakukan primary PCI. Dosisnya adalah 0,5 sampai 0,75 mg per kilo. Ya. Jika PCI-nya lebih dari 2 jam, kita bisa tambahkan dosisnya 0,25 mg per kilo. Ya. Setelah PCI, bisa jadi kita butuh dengan dosis 1 mg per kilo. Tapi biasanya kalau sudah reperfusi bagus, kita nggak butuh lagi. Tapi kalau non-PCI, ya dengan dosis yang sudah saya jelasin yang tadi ya. Jadi kalau misalnya pasien tersebut usianya kurang dari 75 tahun, dosisnya 1 mg per kilo. Tapi kalau lebih dari 75 tahun, dosisnya 0,75 mg per kilo. Dan itu diberikan 2 kali sehari selama 8 hari. Oke, ini hanya sekedar sebentar ya. Jadi saya mau ada pemeriksaan pilkada ini. Jadi apa sih komplikasi yang bisa terjadi ya? Dan ini ternyata pada pasien IMA yang masuk ICU kurang dari 48 jam onset gejala ya. Ternyata ada suatu perbedaan dari pemberian UFH dan LMWH ya. Jadi kebanyakan memang yang diberikan LMWH. Jadi kalau mayor bleeding hampir sama sebenarnya ya. Any blood transfusi hampir sama, nggak jauh beda ya. Heparin yang agak sedikit lebih banyak. Kemudian mayor bleeding atau transfusi pada UFH juga sedikit lebih banyak dibandingkan pada pasien yang diberikan UFH sedikit lebih banyak dibandingkan LMWH. Namun untuk 3 tahun kematian LMWH justru lebih banyak. Tapi ini nggak terlalu signifikan ya. Saya kira pasien-pasien yang diberikan LMWH sampai saat ini baik-baik aja. Tapi intinya di sini pemberian LMWH pada pasien IMA lebih sedikit resiko perdarahan dan angka harapan hidup. Oh, ini maksudnya angka harapan hidup
mohon maaf. Angka harapan hidup pada pasien yang diberikan LMWH justru lebih tinggi dalam 3 tahun ya. Nah, ini jadi kalau kita misalnya ini hampir sama ya. Hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi. Yang perlu diperhatikan adalah untuk pasien-pasien dengan CKD stage 5 kita harus lihat rata-rata obat aspirin itu tidak direkomendasikan. Sorry. Aspirin itu masih bisa direkomendasikan baik untuk pasien-pasien CKD ya. Dan tidak perlu diberikan adjustment atau penyesuaian dosis. Untuk clopidogrel untuk stage 4 dia juga tidak perlu penyesuaian dosis ya. Untuk stage 5 tidak ada data ya. Jadi aman pemberian aspirin untuk pasien-pasien dengan CKD. Untuk ticagrelor atau prasugrel ya yang tadi seperti kayak Brilinta itu tidak direkomendasikan untuk pasien-pasien CKD ya, terutama CKD stage 5. Enoxaparin untuk stage 5 tidak direkomendasikan. Justru yang aman adalah pemberian heparin untuk pasien dengan CKD stage 5. Fondaparinux juga tidak direkomendasikan untuk pasien CKD stage 5. Nah, ini sebenarnya hampir sama kesimpulan dari tadi. Jadi kalau kalian ketemu pasien ya dengan STEMI, yang pertama harus berikan oksigen. Yang kedua, pikirkan untuk dilakukan reperfusi segera. Tentunya dengan pemberian antiplatelet nomor 2. Jadi dalam 10 menit pertama aspirin ini harus masuk. Oksigen masuk kalau di guideline kurang dari 90%, tapi kalau saya biasanya ngasih ya. ECG dalam 10 menit pertama harus diberikan. Fibrinolitik pun ya harus diberikan dalam 10 menit pertama. Kalau misalnya tempat tersebut tidak capable untuk PCI. Atau jika jangkauan dari rumah sakit tersebut ke rumah sakit yang terdapat fasilitas PCI bisa dijangkau lebih dari 2 jam, maka fibrinolitik adalah jawabannya. Ya. Jadi pikirkan untuk fibrinolitik atau reperfusi segera. Kemudian jangan lupa untuk bisa untuk memberikan ini aspirin clopidogrel sudah ya dalam 10 menit paling tidak. Dalam waktu 2 jam sampai 48 jam ya, atau setelah 2 jam itu, statin harus diberikan. Statin ini tujuannya apa sih? 1, untuk menurunkan kolesterol. 2, sebagai pleiotropic effect. Jadi pleiotropic effect itu bisa untuk stabilisasi plak ya, bisa sebagai antitrombosis ya. Jadi harapannya supaya dan bisa untuk regresi plak. Ya, itu adalah pemberian statin. Dan biasanya kita diberikan high dose. High dose ini kita bisa berikan atorvastatin 40 mg, bahkan ada beberapa yang menyebutkan 80 mg kita berikan ya, karena tujuannya di sini adalah untuk stabilisasi plak. Kemudian kita bisa memberikan oral beta blocker. Beta blocker bisa kita berikan misalnya bisoprolol misalnya ya, yang selektif ya. Nah, dengan dosis berapa? Dengan dosis awal 2,5 mg. Tapi hati-hati, beta blocker tidak disarankan pada pasien dengan 1, shock. 2, asma. Ya, asma yang lagi kambuh. 3, AV block derajat 2 ke atas. Jadi itu tidak disarankan. Kalau AV block derajat 1 masih kontraindikasi relatif. Ya. Yang berikutnya shock. Yang berikutnya adalah acute heart failure. Jadi misalnya dia ada acute lung ödem, ada rongki penuh, jangan diberikan beta blocker. Kemudian apalagi yang harus diberikan? ACE inhibitor. ACE inhibitor memang tujuannya 1, untuk menurunkan tekanan darah. Yang kedua, ACE inhibitor diberikan dengan tujuan anti-remodeling, terutama apabila ejection fraction kurang dari 40%. Atau ada IMA anterior luas, atau ada gagal jantung. Nah, makanya kita bisa memberikan ACE inhibitor, terserah. Mau pakai apa? Mau pakai ramipril, boleh. Biasanya kita mulai dari dosis 2,5 mg. Lisinopril juga bisa, mulai 2,5 mg. Captopril bisa juga 6,25 mg 3 kali 1.
Nah, terus kemudian juga mineralokortikoid ini juga bisa disarankan. Jadi contohnya mineralokortikoid ini adalah spironolakton. Terutama jika pasien tersebut dia mengalami gagal jantung dan IF-nya kurang dari 40%. Tapi harus hati-hati cek elektrolit karena ini spironolakton ini termasuk jenis diuretik yang hemat kalium. Jangan sampai kaliumnya tinggi. Hati-hati juga pada pasien dengan ginjal, ya, karena pasien dengan gangguan ginjal mudah sekali untuk kaliumnya tinggi. Jangan lupa pada pasien-pasien yang dirawat inap juga harus dilakukan eko, karena eko ini untuk melihat satu fungsi jantungnya atau ejection fraction-nya. Dua, untuk melihat apakah ada mechanical rupture atau enggak. Contohnya apakah ada ventricular septal rupture atau kayak semacam VSD ya. Terutama apabila ada infark anterior luas. Ketiga, apakah ada gangguan dari katup atau enggak. Terutama yang awalnya dia tidak ada rupture di katup mitral, terus tiba-tiba dia ada rupture di katup mitral. Terutama biasanya mitral regurgitasi itu terjadi kalau ada sumbatan di LCX. Jadi dia terjadi apabila ada, jadi gini, katup mitral itu disangga oleh musculus papillaris. Jadi kalau misalnya di areanya yang musculus papillaris itu dia terjadi nekrosis, maka katupnya akan kiwir-kiwir ya, dan itu akan mudah sekali untuk terjadi pembekakan jantung, gagal jantung, edema paru akut, dan itu harus diantisipasi. Makanya yang saya bilang tadi dari EKG kalian bisa memprediksi, oh ini komplikasinya akan lari kemana. Contohnya pasien dengan STEMI inferior right ventricle. Oh, ini bisa jadi komplikasinya ke arah shock kardiogenik. Jadi kalau shock kardiogenik saya harus memberikan cairan. Ya, itu harus dipikirkan dari awal. Hati-hati. Nah, kalau misalnya dia infarknya anterior, pikirkan, wah jangan-jangan ini komplikasinya nanti ke arah gagal jantung. Jadi makanya harus hati-hati terhadap pemberian cairan dan sering-sering untuk ngecek murmur, rongki ada atau tidak. Ya, ini hampir sama kayak tadi ya. Jadi 10 menit pertama harus kita pastikan EKG, anamnesis, EKG, vital sign. Kemudian kalau misalnya bisa dijangkau dalam 2 jam untuk primary PCI, oke. Rujuk ya dalam waktu 90 menit harus segera wire crossing untuk reperfusi. Tapi kalau misalnya dia jarak tempuh antara rumah sakit kalian ke fasilitas PCI lebih dari 120 menit, maka fibrinolitik adalah jawabannya dan dalam waktu 10 menit harus dilakukan fibrinolitik ya. Kemudian dalam waktu 24 jam pun harus ditransfer ke PCI. Apakah ada kriteria dilihat kalau misalnya dia tidak ada kriteria, kalau misalnya dia tidak ada kriteria reperfusi, tidak nampak kriteria reperfusi, maka harus dilakukan rescue PCI. Ya, sesegera mungkin. Tapi kalau misalnya dia kelihatannya reperfusi, kita hanya melakukan angiografi rutin untuk melihat, untuk memastikan apakah trombus sudah terbuka, sudah jebol atau enggak. Ya. Ini adalah guideline, jadi ya sekedar kalian tahu bahwa kita biasanya PCI itu bisa menggunakan dari akses radial, bisa menggunakan dari akses femoral, dan akses radial yang radialis ini memang lebih dipilih. Ya, ini BMS, jadi kita juga ada beberapa stent, ada DES atau BMS ya. BMS itu yang tidak ada obatnya, DES itu yang ada obatnya. Ini trombus aspirasi kalau sekarang sudah tidak disarankan lagi. Jadi trombus aspirasi itu kalau dulu kita biasanya ada trombus, kita misalkan bayar, kita masukkan suatu alat ya, kita sedot. Nah ini sekarang nggak direkomendasikan ya, karena memang juga resiko untuk terjadi emboli ke otak pun bisa. Oke, jadi intinya kalau kamu ketemu pasien ya, harus segera ditangani dengan segera, harus bisa memastikan ya ini benar STEMI apa enggak, karena EKG STEMI itu bisa mirip dengan yang lainnya ya. Kadang-kadang pasien dengan EKG STEMI juga bisa mirip dengan perikarditis. EKG STEMI DD-nya selain perikarditis juga bisa, kalau dari EKG ya, kadang-kadang aneurisma
left ventricle pun gambarnya seperti ST elevasi. Dan untuk nyeri dada pun bervariasi ya. DD-nya bisa diseksi aorta pun bisa. Dan bahkan harus hati-hati, kondisi diseksi aorta tidak boleh diberikan seperti trombolitik ya. Dan intinya kalau kalian bisa mendiagnosa, bisa ngobati di fase awal, maka bisa segera untuk menyelamatkan pasiennya. Jadi intinya adalah di garis depan. Kalau garis depan itu bisa merujuk segera dan tahu apa yang harus dilakukan dan bisa mendiagnosa, maka keberhasilan dan menyelamatkan pasien akan lebih cepat lagi. Oke, mungkin itu aja dari saya ya. Azah. Oke, ada pertanyaan nggak, teacher? Terima. Ada pertanyaan nggak? Mohon izin bertanya, Dok. Ya. Baik, terima kasih, Dokter. Bagaimana, apakah penata-laksanaan pasien dengan sudah ada riwayat pemasangan stent sebelumnya itu sama, Dok, penanganannya, Dok? Untuk nyeri dadanya, Dok. Jadi gini, kalau misalnya ada orang yang sudah dilakukan pemasangan stent, terus kemudian dia nyeri dada, kamu harus evaluasi. Ini pasang stand-nya ini berapa lama sih? Kalau misalnya dia pemasangan stand-nya, sebentar. Do you hear? Sebentar ya. Sorry. Ini kalau sudah di rumah ribet ini. Jadi kalau kalian ada pasien dengan yang post PCI, terus kemudian dia ada nyeri dada, yang pertama tetap algoritmanya kamu lihat apakah dia ST elevasi atau tidak, ya. Terus yang kedua, nyerinya kamu harus anamnesa, nyerinya itu terus-terusan, ya, nyerinya terus-terusan, apa nyerinya sebentar-sebentar. Kalau misalnya ternyata nyerinya sebentar-sebentar, ya berarti kemungkinan besar dia adalah stable angina. Ya, kalau sekarang di guideline itu chronic coronary syndrome CCS. Kalau kita dulu stable coronary artery disease. Jadi sama sebenarnya, ya. Nah, tapi kalau pasien tersebut habis dipasang stent, misalnya baru seminggu yang lalu dipasang stent, terus dia nyeri dada berat, EKG-nya ada elevasi. Pikirkan, jangan-jangan dia ada stent trombosis, dan itu pernah kejadian. Ya. Jangan-jangan ada stent trombosis. Stent trombosis itu apa? Stent trombosis itu adanya suatu, jadi dia sudah dipasang stent, ya, terus nyumbat lagi, stentnya itu nyumbat lagi. Kenapa? Ternyata salah satunya pasien tersebut adalah karena resisten terhadap clopidogrel. Jadi dia resisten terhadap clopidogrel, ya. Jadi ada pasien saya pernah dilakukan untuk PCI, seminggu kemudian dia nyeri dada, terus kemudian kita lihat loh EKG-nya ST elevasi, akhirnya kita segera lakukan PCI. Kemudian dari PCI nyumbat lagi dia. Akhirnya saya cek apakah ada resistensi P2Y12-nya, ya, apakah ada resistensi clopidogrel. Saya cek, ternyata dia resisten. Jadi dia nggak bisa. Oh, bukan P2Y ya. CYP12 itu yang tempat titiknya daripada clopidogrel. Ternyata dia resisten. Jadi kalau dia resisten di situ, percuma kita kasih clopidogrel, padahal kita tahu bahwa clopidogrel salah satunya tujuannya adalah anti trombosis. Ya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah kronik, sudah lebih dari 3 bulan, memang bisa instant trombosis, tapi juga bisa instant restenosis. Instant restenosis itu terjadi karena hiperplasia. Karena ada beberapa jenis stent, Contohnya seperti BMS, ya. Contohnya seperti BMS. BMS itu dia tidak ada obat di dalamnya, ya. Jadi mudah sekali untuk terjadi hiperplasia.
sel intima hiperplasia. Jadi gampang sekali untuk menyempit lagi di situ. Ya, makanya kita saat ini sih lebih memilih untuk pemberian DES atau drug eluting stent. Jadi di dalamnya ada drug eluting stent, itu di dalamnya ada obatnya untuk mencegah supaya tidak terjadi penyempitan ulang. Dan itu memang harus di angiografi lagi, dilihat ini beneran nggak sih nyeri dadanya, ini memang berkaitan dengan kardiak atau enggak, jangan-jangan cuman mah atau jangan-jangan cuman perasaan. Jadi gitu ya. Tapi juga bisa sebelum untuk kateterisasi, bisa juga misalnya di EKG dulu ya, EKG-nya normal-normal aja, nggak apa-apa. Ya berarti kita harus lakukan treadmill test untuk evaluasi. Kalau treadmill test ternyata ada tanda-tanda iskemi, ya berarti kita harus segera rujuk untuk dilakukan angiografi. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi STEMI ini penting banget, luas banget ya, komplikasinya banyak, dari yang bisa gagal jantung akut, mechanical rupture, perikarditis pun bisa. Ada yang namanya Dressler syndrome. Dressler syndrome itu dia perikarditis, terus ada apa? Efusi perikard, itu namanya Dressler syndrome. Karena apa ya? Karena proses inflamasi. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyain? Kalau memang nggak ada yang ditanyakan, saya harus ke rumah sakit karena harus periksa pilkada ya. Sambil jalan, ya saya harapkan kalian tetap belajar. Jadi waktu yang hanya 3 jam digunakan sebaik-baiknya, ya. Di rumah sakit digunakan sebaik-baiknya. Kalau perlu pasien-pasien statusnya dibongkar ya, dilihat dari awal sampai akhir bagaimana nyeri dadanya dia atau bagaimana keluhan dia saat ini, bagaimana riwayatnya. Kamu catat juga lab-labnya, karena lab-labnya itu penting banget. Kamu foto, biasanya sih foto nggak boleh ya, dicek, ditulis lab-labnya ini. Kamu cocok, karena ada beberapa kasus-kasus yang kadang-kadang kita harus cocokin nih. Loh, ini kok nggak cocok ya? Apalagi bukan hanya kasus kardio ya, kasus internal pun juga. Jadi cara belajar seperti itu. Kemudian dari keluhan, dari labnya dia, kamu juga bisa tarik patofisiologinya seperti apa. Nah, itu cara belajarnya seperti itu. Ya, oke. Mungkin itu aja dari saya. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan ya, karena ini pandemi masih lama. Jadi jangan asal-asalan ya. Ke rumah sakit seefektif mungkin ya. Saya pun kalau ke rumah sakit urusan selesai saya pulang seefektif mungkin. Hindari ngobrol-ngobrol yang nggak jelas ya, atau makan-makan bareng-bareng ya. Jangan, inilah harus hati-hati lah kalau memang benar-benar butuh makan ya. Kalau bisa jaraknya harus benar-benar diatur lah ya, atau cari tempat-tempat yang terbuka. Pokoknya harus, kita hanya bisa menjaga diri kita sendiri dan orang-orang yang di sekitar kita ya, saling mengingatkan gitu aja. Jangan sampai ada yang apa-apa. Selamat belajar ya semuanya ya. Ya, Semoga sehat semuanya. Semoga ilmu yang saya berikan pun bisa bermanfaat dan diingat sampai kapanpun. Jangan sampai lupa lagi saat kuliah. Ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Dok. Yuk.